Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak anggota dewan kita yang belum dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nyanya Tawa. Di sini di rumah syuting kami kedatangan tamu seorang anggota dewan. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak anggota dewan kita. Begini Pak, tidak lama lagi Bapak akan dilantik kan. Jadi setelah nanti Bapak dilantik, apa yang pertama kali Bapak lakukan terhadap masyarakat Pak? Tentu sudah jelas, karena tadinya kita kan, saya ini duduk karena masyarakat Ya. nanti setelah duduk bekerja tentu untuk masyarakat itu sendiri, karena kita mewakili. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, kita ini wakil rakyat. Betul. Artinya kita nanti memperjuangkan aspirasi masyarakat rakyat itu sendiri. Itu kira-kira. Ya, karena Bapak dipilih oleh masyarakat ya, dipilih masyarakat karena dipilih masyarakat dan menjadi anggota dewan, itu melalui politik. Ini kan ranah politik ya Pak. Iya. Jadi bagaimana Bapak mengatur keuangan Bapak? Misalkan dari gaji Bapak atau kemudian dengan keuangan lainnya, itu bagaimana Pak? Kita pertama syukur alhamdulillah berkat kerjasama cara kita dengan masyarakat sehingga saya terpilih, ya kan. Ini kan tadinya kan ranah politik Ya, artinya ketika kita punya gaji itu kan kita mendapatkan uang kan di ranah politik, jadi uang politik itu habis untuk politik gitu, Pak. Gitu. Nah, contoh ini saya akan mendahului dari kawan-kawan terdahulu yang sudah pernah jadi anggota DPR. Nah, saya akan mendahului, akan mengajak kawan-kawan. Umpamanya gaji saya nanti 20 juta per bulan. Memang segitu ya Pak gajinya Pak? Ya saya pun belum tahu kan, karena belum pernah gajian, dilantik aja belum kan. Iya. Namanya segitu. Umpamanya segitu. Umpamanya gaji kita 20 juta. Nah, yang pertama yang kita pikirkan dalam benak kita itu kita sediakan dalam 20 juta itu 5 juta. 5 juta itu kita khususkan untuk proposal untuk sosial, untuk masyarakat yang pernah bantu kita. Nah, yang 5 juta itu kita habiskan itu. Nanti kan ada dari masyarakat lingkungan kita yang membantu kita kemarin, ada kegiatan-kegiatan. Nah, itu nanti proposalnya berapa? Mau 10, mau 5. Kalau proposal itu masuk dalam sebulan itu 10, itu kan bisa kita bagi yang 5 juta tadi 500. Artinya ketika proposal itu masuk 5, itu dapat 1 juta. Kalau proposal itu 1, ya dapat untuk orang itu 5 juta. Artinya yang 5 juta itu kita usahakan tidak untuk kita. Gitu. Jadi setelah Bapak lakukan hal seperti itu, apa harapan Bapak terhadap yang lainnya? Ya artinya jangan saja kita sendiri yang menikmati itu. Oh gitu. Inilah yang kita tanamkan di hati kita, karena kita ini duduk karena masyarakat. Mari kita nikmati bersama-sama. Gitu. Kemudian tadi kan 5 juta untuk sosial. Jadi yang perlu dalam pikiran kita, uang politik itu habis untuk politik. Gitu. Jadi yang keluar hanya 5 juta. 5 juta. Yang sisanya? Ya, di yang 20 kan. Yang 20 kan tinggal 15. 15 nanti yang 2 juta itu kita simpan. Yang 2 juta. Nah, 2 juta kali 1 tahun berapa? 12. Ya. 24 kali 5. Artinya selama kita menjabat 5 tahun, ya kita dapat kebun 3 hektar kan lumayan. Apakah Bapak rela dengan mendapatkan gaji sekian
selama dalam menjabat, sementara Bapak sudah bekerjanya ya siang malam, kan anggota dewan ini bekerjanya tidak, artinya apa, mereka memang betul-betul bekerja untuk daerah dia, kemajuannya itu terkadang mereka bekerja siang dan malam. Apakah Bapak rela dengan uang gaji segitu? Iya, Main dapat cuma 2 juta gitu, yang selebihnya kita dikasih ke masyarakat. Ya, gampang saja. Sebelum saya duduk kan saya tidak punya gaji. Artinya ketika kita diberi kesempatan, diberi amanah sama masyarakat, ya kalau bisa kita nikmati bersama-sama. Ya semoga saja yang lainnya bisa mengikuti langkah-langkah Bapak seperti ini ya, karena sangat mulia gitu. Intinya kita harus berani mendahului dari kawan-kawan. Kita nanti kan dikasih mobil dinas, rumah apa, segala macam itu kan. Ya bagaimana, saya begini, malah begini, ketika saya nanti dapat mobil dinas plat merah kan, saya akan memulai dari kawan-kawan itu, mobil yang mobil dinas itu saya pakai waktu dinas. Artinya ketika saya masuk pagi pulang jam 5, itu jam 5 udah di garasi. Ya semoga saja di luar jam kerja mobil, kita kan masih ada mobil kemarin ya, kan. artinya semoga saja ya, ini harapan saya sebagai masyarakat, semoga saja di luar jam dinas tidak ada lagi mobil plat merah itu berkeliaran. Nah itu. Oke Pak, oke, sangat mulia Pak ya, sangat mulia. Semoga ini terus begini, tadi kan 5 juta tinggal 15, 2 juta nanti ini selebihnya nanti kan kita pegang sama orang rumah. Nah, ini namanya berkeluarga kan begitu. Tapi kita harus megang juga di kantong itu. Kenapa? Nanti kita akan bersentuhan dengan yang membantu kita tadi. Jadi tak jadi berarti 2 juta nih. Yang 2 juta yang tetap. Oh gitu. Berarti kan udah 7 juta. Tinggal berapa coba? 13 juta kan. Nah, 3 juta kita pegang, nanti kadang-kadang kita ke kedai kopi. Nggak mungkin kita duduk, kita dulu kemarin ada yang milih kita, dia minum nggak dibayar kan, nggak mungkin tuh kan. Oke Pak, semua sudah istilah kita bisa sudah tangkap ya pembicaraan Bapak. Kemudian selanjutnya Pak, ini kan Bapak kan punya tim ya, punya tim untuk bekerja untuk tim pemenangan, untuk kemenangan Bapak sendiri. Mereka sudah bekerja siang dan malam. Ya. Artinya untuk kemenangan Bapak sendiri ini, bagaimana Bapak untuk membantu tim Bapak yang sudah bekerja keras seperti itu Pak? Ini agak menarik. Sebenarnya begini, tim itu kan tidak beberapa orang, ya, apalagi untuk caleg kan, paling itu 5 orang ya yang bekerja keras kan. Nanti begini, tadi kan masih ada 12 juta ya, 12 juta atau 10 juta ya, 10 juta. Nanti begini, kita gilir tim tadi. Jangan ketika tim itu sudah memenangkan kita, nanti saya jumpa kita kasih 100, 200, 500, itu saya rasa mubazir. Nanti kita tanyakan sama tim, kamu usaha apa bisa? Nah ini belum pernah dilakukan sama kawan lain. Oh iya, artinya gini, jangan memberi orang itu ikan, tapi berilah kail. Kan? Artinya kalau ikannya habis, kailnya ada. Jadi nanti umpamanya benar, nanti umpamanya tim itu dia kan nggak berapa orang kan? Ya. Saya gini bang, saya maunya bengkel kata dia. Nanti kita belikan dia kompresor. Peralatan bengkel. Peralatan bengkel. Kompresor tuh yang tambahan itu kan cuma 2.500.000. Tambah kunci-kunci plus umpamanya 3 juta atau 4 juta. Itu ketika kita bantu kayak gitu, dia nggak repot nyari kita lagi, tidak berharap dikasih sekali seminggu atau apa gitu kan, dan dia juga bisa mandiri gitu. Baik rekan-rekan, ini sangat menarik ya bincang-bincang kita dengan Bapak anggota dewan kita ini. Kemudian selanjutnya Pak, kan banyak nih pendapat dan asumsi masyarakat ya, bahwa anggota dewan itu hanya memperkaya diri sendiri gitu Pak. Setelah mereka duduk, seperti kata pepatah, kacang lupa dengan kulitnya. Nah itu bagaimana itu Pak? Begini, sebetulnya cara kita ke masyarakat, ya kita sudah anggota dewan, usahakan jangan orang terus dong manggil kita Pak, jangan. ini yang perlu kita jaga, yang kecil-kecil gitu. Iya. Mungkin kita
kita yang mendekatkan diri secara apa gitu kan. Nah, itu Gitu ya, Pak. sering komunikasi apa yang mau kita buat di daerah ini. Nanti umpamanya tidak di bidang kita, umpamanya mungkin bisa kita umpamanya ada masyarakat yang cerita maunya begini, kalau nggak bidang kita kasih sama kawan, ini ada loh, ini mau ini gitu. Artinya jangan pernah ketika masyarakat datang baik ke rumah atau ke kantor, jangan ada istilah bapak belum gajian, jangan. Orang tidak akan tahu kita tidak punya duit, karena dewan tuh gajinya dia tahu gitu. Emang ada seperti itu ya, Pak? Ya ada lah. Ketika tim-timnya datang atau minta bantuan gitu, ada yang bilang Waduh, seperti ini itu ya, Pak? tanggal tua kata dia. Ini kata-kata ini nggak perlu. Jangan sampai ini jadi virus nanti ke masyarakat. Terkadang kan Artinya begini, ketika nanti ada mau atau ke rumah atau ke apa, kan cara kita bawa ke keluarga. Namanya datang ke rumah, ayo makan dulu. Kita akrabkan dia. Nanti baru kita tanyakan apa maksudnya ini. Ketika kita melihat proposalnya itu lain dari yang 5 juta tadi ya, kan banyak tuh yang bantu kita. Nanti umpamanya uang kita belum ada, minimal cara-cara kita, dia kan datang 2 orang, umpamanya dia naik kereta atau apa kan, ya kita kasih 100 dulu, nanti datang lagi. Artinya kan jangan ada kata-kata penolakan. gitu ya, Pak. Cara Apalagi dengan irama ini kadang-kadang kita kan ada yang nanti dianggap kita sombong kan. Kalian kan sudah saya bantu dulu. Nah ini tidak boleh. Ini maksudnya. ya, kadang Saya akan mendului dari kawan-kawan. ya semoga saja hal yang Bapak niatkan ini menjadikan ke anggota-anggota yang lain bisa menjadi pemicu ya. Iya. Bisa membantu sesama gitu kan. Yang terkadang kan yang tidak habis pikirnya kami sebagai masyarakat ini, ketika anggota dewan itu lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan semuanya, mempromosikan dirinya gitu kan, datang mobil berpapasan, itu kaca terbuka, kacanya dibuka, hai kemana Ini sebelum ya. sebelum. Jadi setelah mereka dilantik, mobilnya tidak kelihatan di dalam, pokoknya kaca sudah ditutup gitu loh. Gitu. Artinya begini, ini kadang-kadang masyarakat juga salah paham gitu. Dulu waktu mau cari suara buka kaca, Iya, sekarang udah jadi tutup kaca. Sebetulnya begini, tutup kaca itu wajar-wajar saja karena mobilnya kan udah mobil berkelas. Ini Pak, silakan. Saya udah habis, Pak. Jadi begini, silakan kita nikmati sarana yang diberikan pemerintah kepada kita, mobil mewah atau apalah kan. Ketika ada kita nampak ke masyarakat yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, kita buka kaca kan sebentar, nggak masalah. Artinya apa yang kita lakukan ketika kita minta suara, kita samakan kita setelah duduk. Itu kan sebetulnya selama ini kan sebuah harapan aja tuh, Pak. Sebuah harapan ya, bagaimana sebuah harapan kami sebagai masyarakat ini. Saya mewakili sebagai masyarakat ya. Semoga saja yang misalkan saya seorang tim nih, semoga saja Bapak ini setelah duduk nanti dia tetap memperhatikan masyarakat, gitu kan, tetap istilahnya loyalnya terhadap masyarakat seperti apa waktu dia sebelum terpilih gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Tapi terkadang yang di luar dugaan kita itu, seperti tutup kaca, buka kaca tadi itu, setelah ini dia apalagi kalau kita pengen ke rumah atau mungkin kebanyakan dari mereka ini, anggota dewan ini, berpikiran tuh, aduh ini orang ini datang lagi nelpon, bunyi telepon Ya, nggak diangkat, alergi gitu ya. alergi sudah mendengarkan telepon tuh. Waktu dulu sebelum dia duduk Malah ngasih nomor gitu. malah kasih nomor. Setelah duduk mungkin nomornya diganti atau gimana, malahan ditunggu telepon. Oh bagaimana ya. Nah sekarang nengok namanya, udahlah sibuk, sedikit sibuk, nggak ada waktu gitu. Caranya begini saja. Kalau memang kita sibuk dengan sedang rapat, kita angkat aja. Biar nanti masyarakat itu tahu dengar kan. Kira-kira apa yang lagi rapat ya. Itu aja. Artinya kuncinya begini saja, karena kita kan dibesarkan oleh masyarakat. Usahakan jangan masyarakat dulu yang manggil kita.
apalagi yang datang ke rumah nanti saya pesankan sama istri saya, ketika ada tamu, walaupun pemuda-pemuda itu bawa map segala macam, taruhlah kayak proposal tadi lah, itu saya pesankan sama istri saya, kamu lempar senyum dulu, silakan masuk, silakan duduk. Ini orang sudah apa gitu. Siapa yang bilang kita sombong lagi? Enggak kan? Ya, ya. Oke rekan-rekan, sangat seru perbincangan dengan Bapak anggota dewan kita. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau nggak salah wajah Bapak ini tidak asing lah. Sepertinya seorang seniman ya. Seorang seniman ya. Jadi Bapak sekarang menjadi anggota dewan yang belum dilantik. Ini nanti sepertinya kalau seorang seniman yang mengurus seni dan budaya itu nanti di Komisi D ya Pak ya? Ya benar. Nah, di tempat kita ini kan begitu banyak nih anak-anak muda yang kreatifnya, yang memiliki kreativitas yang tinggi, yang punya seni dan budaya yang tinggi. Bapak sebagai anggota dewan itu nanti bagaimana Bapak mengarahkan mereka atau memberikan mensinergi dengan orang-orang seniman yang ada di daerah kita nih Pak? Ya, itu sangat menarik sekali. Begini, pertama nanti ketika saya sudah dilantik, nanti ada 1 minggu 2 minggu, ya kan? Apalagi saya udah gajian. Nanti gajiannya sekali seminggu ya Pak? Bukan, sekali sebulan. Oh, iya. Artinya seminggu sudah gajian. Nanti saya akan kumpulkan dulu. Pertama, ini langkah pertama, saya kumpulkan seluruh seniman-seniman di daerah kita. Kita kumpulkan, kita ajak berdialog. Apa yang akan kita bikin, apa yang kita majukan. Nah, artinya kalian sama kalian dengan bersaing. Bersainglah dengan daerah lain. Artinya berbuatlah kompak. Nanti saya akan kumpulkan semuanya. Itu langkah pertama. Yang kedua, nanti kita tengok umpamanya dana Dewan Kesenian berapa. Karena saya di dalam, karena saya anggota dewan yang nanti kan ke kita datangnya. Kalau memang bisa kita tingkatkan dana Dewan Kesenian ini, ya kita naikkan. Karena yang namanya seni ini sebetulnya mahal. Ya mahal ya Pak. Apalagi di daerah kita yang belum ada tuh ini, yang perlu yang saya perjuangkan, yang saya mau usulkan itu pentas permanen. Itu ada kabupaten. Oh iya sebetulnya ya selama ini di daerah kita ini kan belum punya pentas yang permanen ya, gitu ya. Untuk para seniman kita mungkin apa. Ya, istilahnya dengan adanya pentas seperti itu, istilahnya kreativitas anak muda itu bisa terbuka di situ ya Pak ya. Betul ya. Nah, terus nanti seniman-seniman itu biar dia nggak nganggur, ya kan? Mungkin nanti kan banyak yang melakukan kreativitas apa segala macam, seni apa kan. Ini nanti kita ajak pemerintah seperti di kantor bupati, kita cari siapanya. Setiap kegiatan pemerintah, kegiatan bupati yang ada hubungannya dengan kesenian, kita pekerjakan seniman kita gitu. Ya semakin menarik saja para rekan-rekan perbincangan. Cuma sayang waktu jualan yang akan memisahkan kita. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak anggota dewan kita yang belum dilantik. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan YouTube sekalian, sampai jumpa lagi dengan channelnya Nyatawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.